Saya kira semuanya sudah hafal ya dengan jargon tutorial. Jadi, jika saya bilang tutorial, semuanya menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Kita coba ya bersama-sama. Tutorial. Cerdas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah sekali ya. Terlihat peserta sudah sangat semangat untuk mengikuti pekanan hari ini. Selanjutnya, mari kita simak pematerian mengenai toleransi dan persatuan umat yang akan disampaikan oleh dosen narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Indis Firdaus MAG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa anukal haqq wa liqa'uka haqq wa jannatu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq la ilaha illa ghairuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ja'al salawatika abada wa anma barakatika sarmada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqil insaniyah wa mahbitil asrarir rahmaniyah wa turit tajaliyatil ihsaniyah wa ba'd. Alhamdulillah, para peserta tutorial, para panitia MC, semuanya yang saya cintai, mampu menghadirkan saya untuk bisa bicara. Terima kasih. Saya diminta untuk bicara mengenai toleransi dan persatuan umat. Saya melihat dan diminta judul saya dengan toleransi beragama, jas merah Nabi Muhammad. Ini yang saya ajukan ya sebagai bahan kita diskusi. Saya sih inginnya sih kalian semua cepat bisa langsung berdiskusi, dan saya ingin memperlihatkan hal yang tidak diperlihatkan orang lain atau jarang diperlihatkan orang lain atau ahli-ahli agama yang lain dalam agama Islam ini. Saya gali dari masa lampau yang sudah banyak melupakan atau meninggalkan sejarah. Karena itu bahasa saya jas merah. Gitu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita bicara tentang toleransi harus ke sini merujuknya. Kalau kita bicara tentang persatuan juga harus ke sini kepada sejarah yang tidak boleh kita tinggalkan dari sejarah Nabi Muhammad SAW ini. Karena itu saya perlihatkan sedikit dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sejak kenabian itu penuh dengan minimal peristiwa 5-6 peristiwa atau 7 peristiwa besar yang saya ingin perlihatkan kepada Anda mengenai info gitu ya, toleransi Nabi SAW dalam peta sejarahnya. Tahun 611 Masehi atau 11 ya ini Nabi mendapatkan wahyu, dan wahyu itu toleransi oleh agama-agama sebelumnya, dan Nabi Muhammad menerima itu karena datangnya beliau disebut sebagai seorang nabi dan rasul itu oleh seorang pendeta bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian
peristiwa berikutnya adalah hijrah Nabi hijrah sahabat-sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi ke Abesina, diterima baik oleh uskup atau Raja Negus, King Negus gitu ya, Raja Najasyi. Itu juga adalah peristiwa sejarah toleransi yang luar biasa. Dan berikutnya pada saat hijrah ke Madinah, ada masyarakat di sana yang menerima Nabi Muhammad walaupun mereka masih di tahun 622 Hijriah gitu, yang menjadi tonggak satu Hijrah mulainya di tahun ini begitu ya. Nah, ini masyarakat di situ adalah masyarakat yang dipimpin kemudian oleh Nabi Muhammad karena diminta oleh mereka orang Yahudi, orang Nasrani, dan kabilah Aus Khazraj begitu. Dan suku-suku kecilnya juga meminta Nabi Muhammad untuk memimpin kota itu begitu. Dan sengaja justru diundang dari Mekah. Kemudian terjadi perubahan kehidupan menjadi dalam kehidupan pluralisme mereka, sehingga tiga agama itu hidup berdampingan bersama-sama dengan seorang nabi yang namanya Muhammad. Bahkan perjanjian Madinah yang harus menjadi pertanggungjawaban bagi masyarakat itu, orang Yahudi pun dan Nasrani itu bisa ikut perang melawan kejahatan orang-orang ya Quraisy Makkah gitu, yang kemudian kita kenal dengan peperangan-peperangan itu. Salah satu peperangan di Uhud kita mengenal Yahudi Mukhairik itu ikut berperang bersama dengan Nabi Muhammad, walaupun Mukhairik itu kemudian terbunuh ya. Tapi Quraisy Makkah kemudian juga mengetahui keadaan mereka itu sudah bersatu, sehingga mereka memecah belah persatuan Yahudi dengan Islam itu. Nah, kemudian di akhir, saya ingin menyebutnya yang terakhir tahun 630 itu, nah, ini ada persahabatan yang luar biasa hebatnya antara ada kerajaan, maksud saya, ini nih kok bergerak-gerak terus. Mohon maaf, Nabi bersahabat dengan seorang raja namanya Muqawqis, itu raja Romawi yang berada di Mesir. Setelah beliau memiliki komunikasi dengan Raja Muqawqis itu, Raja Muqawqis kemudian bersahabat dengan Nabi. Saya ingin ceritakan satu persatu ini tentang ini, dan saya ingin mempercepat peristiwa gambaran-gambaran saya tentang toleransinya Islam, toleransinya Nabi Muhammad begitu, berhidup bersama dengan ini. Nah, saya kembali kepada tadi tahun 1611 itu, yaitu tahun 11 sebelum hijrah. Nabi mendapat wahyu pertama, memiliki informasi bahwa Nabi itu menjadi Nabi dari seorang pendeta Waraqah bin Naufal. Bahkan dalam penelitian dan riset-riset saya mengenai kenabian, sanad kenabian Muhammad itu dari Nabi Isa. Jadi ada sanadnya, ada transmisinya yang langsung sampai kepada Waraqah bin Naufal, dan ketemu Waraqah ini dengan Nabi Muhammad yang ketahuan melapor mendapatkan wahyu dari Bukit Nur itu, dari Gunung Nur, dari Jabal Nur itu yang kita kenal, karena beliau berhari-hari, berbulan-bulan berada di Gua Hira itu. Kemudian dapat wahyu ini, beliau tidak tahu ini ada apa, sehingga ketakutan, kebingungan, dan pagi hari mendatangi paman dari Khadijah yang sebagai seorang istri tercintanya, membawa beliau kepada seorang pendeta yang namanya Waraqah bin Naufal itu. Nah, itulah di situ bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak ngaku sendiri sebagai nabi. Yang biasanya orang yang ngaku sendiri sebagai nabi itu adalah nabi yang narsis, yang tidak pernah diterima oleh umat manusia di dunia ini. Nah, karena narsisnya, karena ngaku diri sendiri sebagai nabi. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak begitu gitu. Jadi banyak nabi-nabi dan
Rasul begitu di dunia itu yang ngaku sendiri, tidak punya sanad dari sebelumnya begitu. Itu di Indonesia pun terjadi begitu, tapi itu merusak toleransi keberagaman yang bagus gitu ya. Bahkan mungkin akhirnya tidak diterima mereka. Dan banyak nabi di Indonesia ini yang lahir gitu, kemudian mati gitu, mati pahamnya, mati orangnya, mati. Nah ini tidak terjadi agama-agama baru gitu. Kemudian Nabi Muhammad juga bukan orang yang gila pujian gitu ya, sehingga dia harus ingin dan akan jadi nabi begitu, tidak pernah ada niat begitu. Nah, prediksi Waraqah bin Naufal bahwa Nabi akan diusir dari Mekah ya. Ini ada prediksi dari itu dan benar terjadi. Waraqah bin Naufal diusir itu karena sebagai tanda-tanda kenabiannya itu. Waraqah akan berjuang membela Nabi walaupun Nabi Muhammad ini tidak lama bertemu dengan Waraqah bin Naufal, karena Waraqah bin Naufal ternyata dipanggil Allah untuk segera kembali setelah menyelesaikan tugas menyampaikan info, berita atau transmisi kenabian dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad begitu. Dan tentunya ini dari nabi-nabi sebelumnya dulu juga. Nah ini yang menghubungkan dalam arti transmisi, dalam arti toleransi itu harus selalu dijaga dengan agama apapun, sesalah apapun, seburuk apapun, sejahat apapun, itu harus dihindari kejahatan keburukannya itu karena memang satu agama berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang sama. Nah, tinggal pelurusannya diantara dan dengan cara bersangka baik terhadap siapapun yang memiliki agama, karena tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, keburukan, kerusakan di muka bumi ini, tidak ada begitu. Nah itu peristiwanya Waraqah bin Naufal. Kemudian hijrah ke Abesina itu sebagai bukti bahwa Nabi SAW pada tahun 3 tahun sebelum hijrah atau tahun 613 Masehinya ini, di Mekah, Nabi dengan sahabatnya dihina, dicaci, dimaki, sebenarnya selama-lamanya umat Muslim bisa akan begitu, tetapi tidak akan ada tidak akan ada harus seperti yang digambarkan oleh kenafsuan, nafsu melawannya begitu. Nabi Muhammad tidak begitu dan tidak meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum musyrikin begitu, tidak pernah begitu. Mungkin kalau ada kita yang terlalu jengkel dengan peristiwa yang menjadi lawan dari musuh-musuh kita sehingga berdoa begitu, itu sebuah tidak toleransinya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, biarkanlah mereka itu sesuai dengan tugas masing-masing begitu. Karena tugasnya mengganggu kita ya seperti menjalankan tugas iblis begitu ya. Menjalankan tugas iblis ya itu adalah seakan-akan itu adalah memang perintah Allah walaupun tidak diperintahkan ya. Paling tidak nyebutnya adalah takdir yang mereka dapatkan untuk berhadapan dengan kita begitu ya, dengan hadapan dengan lainnya. Karena itu orang musyrikin Mekah yang menindas, yang mencaci maki, bahkan seperti zaman kita sekarang di alam kita kan ada yang menghina Nabi Muhammad, ada yang menghina. Ini ada suara besar sekali ke saya yang mengganggu saya. Karena itu mohon admin untuk mute-kan ya suaranya. Oke, kita lanjutkan. Kaum musyrikin itu menindas bahkan sampai membunuh sahabat-sahabat Nabi atau pengikut Nabi ini, sehingga sahabat Nabi itu disuruh untuk pergi dan minta perlindungan dari orang Nasrani, dari raja yang baik hati yaitu Raja Negus Najasyi. Raja Najasyi, King Najasyi ini berada di Ethiopia atau di Abesina, Habsyi, bahasa Arab disebutkannya begitu. Kemudian mereka pergi, diperintahkan oleh Nabi, dan Utsman bin Maz'un itu yang memimpin perginya ke situ dan diterima oleh mereka. Namun
ketahuan oleh orang-orang Mekah. Nah ini orang Mekah mengetahui itu sehingga orang Mekah ingin mengembalikan mereka, ingin mendeportasi mereka kepada balik lagi ke negerinya gitu ya. Maksudnya kembali lagi ke Mekah. Karena enak-enak kok di negara orang yang makmur begitu, di negaranya orang Kristen. Padahal agama baru ini yang datang begitu, sehingga diprovokasi oleh orang musyrikin Mekah agar mereka dideportasi, akan dikembalikan lagi. Tapi ternyata gagal ini karena argumen di Mahkamah Raja Negus itu dimenangkan oleh kaum muslimin yang dilindungi oleh raja, walaupun berbeda agama, tapi raja yang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad adalah raja yang baik hati, raja yang membawa Allah dari nabi-nabi terdahulu begitu. Ya, sehingga ditetapkanlah izin menetap tinggal begitu di negeri Habsyi itu untuk dalam waktu yang belasan tahun ya, sampai wafatnya Raja Negus itu sendiri begitu. Nah, ini tandanya bahwa beda agama dengan nabi tidak ada perang dengan nabi lagi yang lain, tidak ada perang dengan agama yang lain, itu bisa digambarkan di sini. Nah, kenapa kita sekarang bisa jadi perang beragama, perang antar agama itu yang kemudian tidak menggambarkan toleransi beragama begitu. Berikutnya pada saat tahun hijrah gitu ya. Itu tahun hijrah itu kan namanya dari dulunya sih bukan tahun hijrah tapi tahun uzun gitu ya. Sanatul uzun. Nah, ini tahun kuping. Karena Nabi Muhammad itu sudah diundang oleh orang Yasrib, orang Madinah itu untuk datang ke Makkah di Madinah, tetapi tidak kunjung datang juga karena rahasia waktunya juga dirahasiakan gitu oleh mereka, sehingga mereka menguping setiap ada orang yang datang dari arah Mekah gitu, didengarkan beritanya. Apa Muhammad ada di perjalanan, apa Abu Bakar ada di perjalanan begitu bersama beliau dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut tahun kuping gitu ya, tahun uzun. Nah, sehingga tahun inilah yang oleh Umar bin Khattab dijadikan tahun untuk hijrah pertama gitu. Tapi hijrah ini adalah hijrah menjadi tempat berada hidup Nabi Muhammad di berbagai agama yang ada, walaupun sebagian sudah menjadi orang Muslim, sehingga kota ini adalah kota pluralis ya, ada agama yang berbeda. Kemudian ada sebuah perjanjian yang menyebutnya perjanjian itu adalah perjanjian Madinah atau Kitabul Madinah, Kitab Muhammad begitu ya, namanya begitu. Nah, kemudian di isi perjanjian itu adalah perjanjian antara mukmin dan muslim begitu. Mukmin itu yang orang beriman, yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Sedangkan muslim adalah pendatang. Nah, pendatang ini disebutnya muhajir. Muhajir itu kalau bahasa kita sekarang adalah imigran. Ya, imigran. Ada imigran, pendatang. Kalau atau pendatang lah gitu, imigran itu pedagang namanya muhajir. Kemudian yang di Madinah itu adalah penduduk aslinya yang kemudian dalam bahasa saat itu disebutnya kaum Ansar. Ansar itu artinya pribumi gitu, yang suka kedatangan tamu-tamu kemudian menghormati dan menolong tamunya. Nah, makanya disebut kaum Ansar gitu ya. Nah, dan berbagai suku yang mengikuti, suku-suku yang ada di situ, walaupun bukan suku Yasrib gitu ya, tapi nama-nama sukunya adalah suku-suku yang berdamai dengan Madinah gitu ya. Nah, ini yang dulu nama Yasrib itu ya bahasa lainnya adalah Yatrob ya. Masyarakat Nasrani dan Yahudi bersama bersolidaritas mereka menurut perjanjian itu dalam penderitaan dan kebahagiaan, berperang bersama melawan musuh, kemudian angkanya sudah terjadi itu tadi yang saya sebutkan bahwa ada
perang yang diikuti orang Yahudi ya. Kemudian menebus tawanan dengan tanggungan bersama begitu ya. Kalau ada di mana dan ditebuslah tawanan itu, kemudian diamankan dan bisa dikembalikan ke negerinya gitu, dan seterusnya. Ini perjanjian ini yang kemudian menjadi di dunia ini perjanjian atau disebut sebagai undang-undang maupun konstitusi pertama yang tertulis di dunia. Machiavelli menyebutnya begitu karena di negara-negara barat pun belum pernah ada di abad ke-7 yang seperti ini gitu. Nah, kemudian ini yang saya sebut tadi, Yahudi itu diikut Ghazwah Uhud gitu ya. Ghazwah, istilahnya Ghazwah. Jadi ada peperangan yang namanya Ghazwah, ada yang namanya Sariyah. Kalau Ghazwah yang diikuti oleh Nabi, kalau Sariyah itu hanya utusan Nabi saja yang melakukannya gitu ya. Makanya waktu Mukhairik ini ikut berperang itu adalah tidak menggunakan perangnya syariah ya, tidak ikut syariah gitu. Syariah itu yang ikut perang bersama sahabat tapi ikut perang bersama Nabi. Nah, Yahudi ini tidak pindah agama sampai wafatnya saja, sampai meninggal dia tidak ikut berpindah agama. Nah, dia berjanji bahwa bila terbunuh akan menyerahkan kekayaannya kepada Nabi. Ternyata dia terbunuh, kemudian umat Islam memakamkannya di Uhud itu gitu ya. Nah, ini harta bendanya adalah milik Nabi. Kemudian, nah ini gambaran yang luar biasa tentang kerukunan beragama dan toleransi dari Nabi Muhammad maupun dari orang Yahudi tersebut begitu yang ada. Kemudian, ini bukan salah Merdeka Belajar ya, sejarah yang melanjutkan yang tadi. Nabi bersahabat dengan Muqawqis ya. Nabi bersahabat dengan Muqawqis. Muqawqis itu seorang raja di Mesir ya. Nabi mengirim surat. Jadi ada komunikasi, ada hubungan yang baik antara Muqawqis dengan Nabi Muhammad. Bahkan buat apapun mereka berbeda agama tetapi bersahabat. Sehingga terjadilah tukar-menukar hadiah di antara mereka. Tadinya sih ada kesalahan faham bahwa orang waktu dikirim surat oleh Nabi Muhammad itu disangka oleh Nabi Muhammad suratnya akan ditolak. Ternyata Nabi Muqawqis menerima dengan baik dan walaupun tidak menjadi orang Muslim, tetapi akan bersahabat sehingga menghadiahkan hadiah-hadiah yang istimewa. Ya, yang istimewa pada zaman itu yang paling mahal itu adalah budak ya, manusia, perempuan. Ada 3 sambah sahaya yang diberikan oleh Raja Negus, yaitu namanya juga sudah sangat terkenal di kaum muslimin, yaitu menjadi salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Maria binti Syama'un. Nah, kemudiannya dikenal dengan Maria Al-Qibtiyah, dinikahi oleh Nabi dan memiliki anak dari Maria ini, diberi nama putra Nabi ini adalah Ibrahim, walaupun wafat di masa kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah Sirin Al-Qibtiyah, diberikan kepada Hasan. Katanya Sirin ini juga adalah adiknya dari Maria. Nah, tapi diberikan kepada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair, ya, seorang bujangga di zaman Nabi yang suka membuatkan puisi-puisi atau prosa yang bisa menceritakan dengan baik gitu kepada orang-orang. Ini tentang Nabi Muhammad dan tentang sahabatnya. Karena itu ada hadiah begitu. Yang ketiga yang saya tidak terlalu tahu, diberikannya hanya kepada Huzaifah Al-Adawi. Ini saya belum begitu mengenal dengan baik kedekatannya dengan Nabi, tapi pastinya ada. Tapi saya memperkirakan dalam perjalanan sejarah ini adalah Abu Huzaifah yang punyai hubungan dengan Mesir sebelum surat itu ada atau setelahnya surat ada itu. Hadiah-hadiah yang lain yang diberikan oleh Raja Negus ya adalah keledai yang dan kuda putih, pakaian pilihan, pakaian yang bagus-bagus itu dari Mesir ya. Pakaian itu karena di Mekah nggak ada pakaian, nggak ada. Kalau pakaian di Mekah itu paling-paling pakaian yang sangat itu dari wol gitu ya, yang sangat
yang ada itu dari wall. Makanya disebut kaum sufi. Sufi itu orang yang berpakaian wall. Gitu. Wallnya itu juga tidak seperti wall hebat zaman sekarang yang mahal-mahal itu. Tapi wall yang zaman dulu kalau domba disembelih ada wallnya gitu ya. Ada bulu domba yang tebal atau apa, kemudian setelah itu disembelih itu diperosotkan kulitnya dari tangan, dari kaki yang dari leher gitu ke bawah gitu diperosotkan. Nah kemudian orang memakainya, lehernya ada di leher manusia, kemudian kaki depannya untuk tangan dan kaki belakangnya untuk kaki gitu. Itu biasa begitu. Orang Arab di zaman dulu begitu. Belum ada tekstil waktu itu, belum ada pabrik tekstil, belum ada tenun, belum ada benang dan sebagainya. Jadi begitu saja. Tapi di Mesir sudah ada sudah ada sutra, sudah ada kapas, kemudian pakaian-pakaian yang bagus dikirimkan oleh Raja Muqawqis ke Mesir, ke Madinah gitu ya, pada Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa beda agama adalah tempatnya toleransi yang baik begitu. Bahkan kalau saya, ya seperti saya biasa membacakan ayat-ayat Al-Quran di Masjid Al-Furqan pada zaman saya sedang dalam keadaan normal begitu. Normal itu artinya tidak seperti sekarang ini bahwa kuliah kita berada di kuliahannya Zoom begitu di tatap maya seperti ini. Kalau tatap muka langsung biasanya jam 11-an setiap hari saya suka membacakan ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran itu setiap hari mulai jam 11 sampai zuhur. Dan waktu itu, nah saya terakhir kemarin itu sedang membahas sebetulnya turunnya ayat dari surat Ali Imran, di mana surat itu adalah surat Ali Imran ini yang saya tidak sempat menuliskan di sini, adalah ayat yang toleransi bukan main, karena luar biasa toleransinya Nabi Muhammad kepada tamu-tamunya yang berasal dari Yaman, dan kemudian turun ayat Al-Quran surat Ali Imran dari mulai ayat 1 sampai ayat 30. Nah ini menandakan yang toleransinya seperti apa. Ada kelompok yang 60 orangan lah kelompok datang sebagai rombongan yang akan berkendara unta dan kuda yang pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dan bertemu dengan Nabi SAW pada waktu asar di Masjid Nabawi, dan Nabi sudah melaksanakan salat asarnya. Kemudian mereka juga kaum Nasrani ini yang dipimpin oleh Abdul Masih. Nah, yang disebut sebagai pimpinannya Abdul Masih. Kemudian ada yang memimpin rombongannya Al-Aqib begitu, disebut pimpinannya begitu, atau orangnya Al-Aiham dan lain sebagainya. Tokoh-tokohnya juga Abu Harithah bin Alqamah, Bakar bin Wa'il, dan para uskup-uskup yang pendeta imam Midras gitu semua datang ke situ ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi mereka tidak ingin berpindah agama, berdiskusi. Setelah diskusi itu memang tidak nyambung gitu ya, walaupun tidak nyambung itu perdiskusian itu, tetapi mereka tetap bersahabat, kemudian bersedia untuk mengadakan perjanjian dengan baik, bahkan minta mereka sholat atau misa, mereka tahu apa namanya di Kristen gitu ya, di tempat di Madinah ini. Setelah salat asar itu mereka mengadakan doa bersamanya. Nah ini di Masjid Nabawi. Nabi membiarkan dan membolehkan mereka orang Nasrani itu berada di masjid dan berdoa. Nah ini gambaran yang sangat-sangat indah untuk toleransi beragama di masa-masa kita sekarang ini. Karena masa kita sekarang kok semuanya berbahasa politik, kemudian bahasanya adalah bahasa yang keras yang harus memisahkan antara satu agama dengan yang lain, dengan benteng-benteng yang kuat, dengan jurang-jurang yang dalam dan jarak-jarak yang jauh sehingga tidak berdekatan. Ini yang salahnya bagi kita karena kita tidak meneladani dan melupakan atau meninggalkan sejarah Nabi Muhammad SAW seperti itu begitu ya. Sehingga gambaran persatuan umat, kalau lihat persatuan umat saya ngeri karena masa persatuan umat itu yang terjadi hanya ada pada zaman Nabi. Nah, karena masa kini harus melihat ke zaman Nabi.
Masa Nabi yang seperti itu ada persatuan umat, Nabi memimpin umatnya sendiri gitu. Kemudian tidak ada perpecahan siapapun antara yang pengikut Nabi, bahkan agama lain pun akhirnya bersama-sama hidup bersama di Madinah. Itu artinya apa? Artinya memang persatuan umat, ada bukan saya persatuan umat Islam, tapi persatuan umat beriman. Kemudian persatuannya yang terjadi berikutnya setelah Nabi wafat hanya ada pada zaman Abu Bakar. Dan zaman Abu Bakar itu juga sudah pecah sebetulnya umat Muslim. Karena orang Madinah atau pribumi Ansar itu ingin mendapatkan kedudukan pemerintah atau kepemimpinan sebagai amir gitu ya. Sehingga mereka mau memilih seorang amir dari kepala suku mereka. Tapi ketahuan oleh Abu Bakar, Umar kemudian mendatangi Abu Bakar bahwa mereka sedang ada yang mau menggantikan Nabi untuk memimpin Madinah ini. Mereka sedang bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, kata Umar bin Khattab. Ayo kita ke sana, kita ikut bergabung. Seperti apa hasilnya? Nah, begitu. Setelah mereka ketahuan berdiskusi, berdebat untuk mencari pemimpinnya, dan ini sudah terbelah, umat itu sudah pecah antara umat Muslim yang Makkah, yang Muhajirin, begitu dengan Ansar, karena mereka kemudian memiliki argumen minna amir wa minkum amir gitu. Kami punya pemimpin sendiri, kalian juga harus punya pemimpin sendiri. Itu menandakan pecahnya. Tapi untung Abu Bakar sempat mengingatkan kepada mereka, kita sudah bersatu. Nah, walaupun ada sementara kemarin itu ada berbagai agama, kita masih tetap bersatu dengan perjanjian Nabi di Madinah ini gitu. Bukankah kalian mengangkat Nabi Muhammad itu karena kepandaian karena kepiawaian Nabi Muhammad untuk memimpin yang sudah dikenal di Makkah dengan Al-Amin, kemudian kalian mau meminta Muhammad pergi ke Madinah ini dan dijadikan sampai beliau wafat. Tapi setelah itu kan Nabi pernah mengatakan, kata beliau, Al-A'immatu min Quraisy. Bukankah imam itu adalah orang Quraisy gitu. Apakah kalian pernah mendengar itu? Kata mereka, ya bala ya Abu Bakrin katanya. Ya memang kami sudah mendengar itu. Ya kalau begitu, serahkanlah kepemimpinan itu sekarang masih harus dipimpin oleh orang Mekah. Yang dijadikan imam, kata Abu Umar bin Khattab, dulu waktu Nabi sakit, itu Abu Bakar yang dijadikan imam. Karena itu saya mengangkat Abu Bakar menjadi imam kita. Jadi pelanjutnya Nabi Muhammad SAW. Pelanjut itu disebut khalifah. Itu pelanjut, penerus, wakil dari Nabi Muhammad. Itu namanya khalifah. Yang sekarang kata khalifah menjadi kata pimpinan. Ya setelah berubah maknanya dari makna Abu Bakar itu gitu. Nah ini gambaran pertama. Masih ada waktu ya. Ini baru 36 menit, 9.36. Kita sampai 9.50. Kalau saya harus terus bicara. Tapi saya inginnya diskusi sih lebih banyak. Oke, nggak apa-apa. Pada masa berikutnya setelah Abu Bakar tidak ada lagi persatuan umat. Karena Umar pun terbunuh oleh umat Islam sendiri dan di dalam waktu sholat subuh. Pecahlah umat Islam di zaman Umar bin Khattab. Nah, tidak seperti Abu Bakar yang bisa mengembalikan kepada persatuan dipimpin oleh yang satu. Di zaman Utsman setelah Umar wafat, kemudian Utsman menjadi khalifah dan terjadi pembunuhan secara keroyokan begitu. Tawuran yang datang orang Muslim yang datang dari Madinah yang tidak puas dengan kepemimpinan dari Utsman bin Affan membunuhnya dan mengeroyok dan membunuhnya. Nah dan terbunuhlah juga ini adalah para kaum oposan ya yang membunuh itu sehingga tidak bisa lagi siapa yang harus dihukum untuk membalas pembunuhannya itu atau mengkisas pembunuhan itu sehingga sampai terpilihnya Ali bin Abi Thalib jadi khalifah oleh mereka ternyata yang memilihnya itu kemudian menjadi masalah besar dan disinilah yang masalah fitnah besar. Fitnah yang lebih dari pembunuhan itu adalah fitnah sebenarnya adalah perang saudara yang seperti ini kan gitu ya, perang saudara
yang umat Islam, para sahabat yang dididik oleh Nabi juga pecah untuk sampai menjadi berkeping-keping kelompoknya di situ. Dan kelompoknya ada kelompok Muawiyah, ada kelompok Aisyah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok. Nah, itu jadi kelompok-kelompok. Inilah yang membuat perpecahan adalah sebenarnya kalau orang menyebut ada apa yang membuat pecah umat Islam sebenarnya adalah politik ya, masalah politik, masalah kekuasaan, masalah kedudukan yang saling perebutan dari kedudukan gitu ya. Tapi keimanan tetap satu ya, walaupun mereka berpecah belah begitu, tapi imam Masjidil Haram masih tetap satu gitu. Nah ini persatuan itu sebetulnya hanya pada keimanan, bukan pada syariah, bukan pada politik, kenegaraan, khilafah gitu ya, bukan pada itu. Nah, sehingga di masa khilafah itu berikutnya terjadi perpecahan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa itu tantangannya ada para perpecahan setelah Nabi wafat, terbunuhnya Khalifah Utsman, pengeroyokan terhadap Utsman, Khalifah Ali berperang dengan Muawiyah karena Muawiyah menjadi khalifah atau kemudian menuntut Ali yang dianggap bersalah karena dipilih oleh kaum pemberontak begitu, dan seakan-akan Muawiyah mengatakan tidak sah padahal Muawiyah adalah seorang gubernurnya di Damaskus begitu. Dan Aisyah juga demikian sebagai ibu kaum mukminin, ibu ummul mukminin ya, sebagai janda Rasulullah SAW ini jadi ummul mukminin. Ibu mukmin ini tidak setuju juga dengan terbunuhnya Utsman, kemudian terpilihnya Ali. Ini ada unsur hal-hal yang mencurigakan gitu kata Aisyah ummul mukminin ini. Karena itu beliau mengangkat senjata berperang melawan Ali. Nah, ini perpecahan ini terjadi begitu. Berikutnya Damaskus menjadi disintegrasi dari khilafahnya di Mesir, di Madinah. Ada dua, kekhilafahan Ali dan kekhilafahan Muawiyah. Kemudian setelah Ali tidak ada juga, kemudian Muawiyah sendiri yang yang menjadi khalifahnya dan diserang dan kemudian dihabisi juga oleh Bani Abbas yang kemudian memindahkan dan diintegrasi lagi, dari situ disintegrasi lagi dengan Baghdad. Bahkan Baghdad ini Abu Abbas As-Saffah gitu yang penumpah darah ini memerangi. Nah ini umat Islam tuh memerangi Damaskus sampai hancur habislah. Tapi mereka ada yang melarikan diri ke Yerusalem, ke Mesir, ke Gaza, ke Mesir, terus dikejar oleh Bani Abbas. Dikejar terus lari sampai ke Spanyol. Nah di Spanyol tidak dikejar lagi. Dan mereka Bani Umayyah mendirikan khilafahan yang baru di sana. Sedangkan di Baghdad berdiri tegak lebih besar lagi adalah kekhilafahan Bani Abbas. Nah, Bani Abbas ini dihancurkan juga oleh Bani Utsman yang dari Turki itu, karena Turki dulu berada di tengah-tengah kekhilafahannya Bani Abbas di Baghdad. Nah, jadi berantakanlah, berkeping-kepinglah kaum muslimin sampai abad ke-20 ini. Di abad ke-20 kemarin maksud saya, sekarang 21 ya. Saya masih merasa hidup di abad 20, jadi saya mengatakan ini, apa-apa, dimaafkan. Nah di abad itu khilafah hancur, di abad ke-20 kemudian timbullah negara-negara bangsa. Kekhilafahan tidak ada lagi, yang sebetulnya oleh Bani Utsman disebutnya Kesultanan Utsmani Ottoman gitu ya. Ini, tapi sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kesadaran negara berbangsa. Setiap suku bangsa hadir dan sekarang ini namanya nasionalisme bangsa-bangsa. Orang Arab menyebutnya ada yang Qaumiyah, ada yang Sya'biyah, ada yang Watoniyah, ada yang... Nah itu masih perpecahan dengan bahasa aja, perpecahan orang Timur Tengah. Dan negaranya berkeping-keping di Timur Tengah. Nggak ada yang akur sama satu sama lain sampai sekarang. Apalagi dikocak-kocak, dikoyak-koyak juga oleh adanya Israel. Semakin mereka berkeping-keping. Nah, saya melihat begini. Di negara-negara bangsa itu timbul akhirnya kerajaan monarki mutlak gitu. Kemudian ada yang kerajaan monarki dan demokratis karena ada demokrasinya, ada parlemennya dan lain sebagainya ya, ada perdana menteri dan ada pemisahan antara
kepala negara sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahan yang kedua ini dan kerajaan monarki demokratis itu biasanya dipimpin oleh Perdana Menteri gitu ya. Kalau ada yang khusus Republik Demokrasi karena tidak ada rajanya, tidak ada sultannya, ya tidak ada, tapi semuanya adalah karena pemilihan. Ini ada kaum muslimin bangsa di negara-negara muslim itu ada yang Republik Demokrasi ya. Kemudian ada lagi muncul yang baru, kemudian seperti di Pakistan itu namanya membuat Republik Islam Pakistan gitu ya, Republik Islam. Tapi demokrasi juga, bahannya Republik Islam Iran. Nah, cuma dua negara ini yang pertama kali muncul ya. Kemudian ada yang tetap ingin status quo di masa-masa yang lampau. Yang ini harus dibahas lebih lanjut. Ini status quo itu adalah orang-orang yang ingin tetap seperti zaman dulu kala, tetapi tidak bisa hidup di zaman kita sekarang. Karena seperti yang mau menegakkan khilafah, dan malahan bukan khilafah yang toleran, yang terjadi adalah khilafah yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan perpecahan dan memecah belah negara Suriah maupun Irak. Itulah yang disebut namanya ISIS begitu, dan dihancurkan juga. Nah, ini orang-orang Indonesia ada yang ikut ke sana tapi tidak bisa pulang lagi karena sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Sekarang ini kan segala sesuatunya dengan warga negara. Di dunia hidup di dunia harus dengan warga negara. Sekarang bukan tidak dengan warga negara. Nah, mengenai persatuan politik, ini persatuan politik itu belum pernah terjadi di dunia ini setelah Nabi Muhammad wafat dan setelah Abu Bakar wafat. Di Timur Tengah pecah belah menjadi lebih dari 33 negara. Di Asia Selatan saling bermusuhan antara Iran, umpamanya Afghanistan, ya di masing-masing negaranya sendiri. Afghanistan sedang coba dengan India, dengan Pakistan, dengan Bangladesh. Itu sampai sekarang itu tadinya bersatu dalam India, tetapi kemudian dipecah oleh India itu orang yang Muslim menjadi Pakistan dan Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Barat dan Pakistan Timur berperang sehingga menjadi Bangladesh dan Pakistan. Ini yang terjadi sampai sekarang, gitu ya. Begitu. Kemudian kalau di Asia Tenggara memang rentan, walaupun suku bangsanya dianggap sebagai Melayu, tapi masih rentan juga karena ada yang terpisah karena masalah-masalah tertentu. Negaranya jadi ada negara Melayu seperti Malaysia dan Singapura atau Brunei Darussalam, ada Filipina, dan paling besar memang Indonesia di sini. Yang ada paling besar dalam dunia kekuasaan di dalam persatuan di dunia Islam itu hanya ada persatuan Indonesia. Jadi persatuan yang lain itu kecil-kecil. Hanya persatuan Indonesia. Jadi Indonesia yang paling besar. Ya, udah luas tempatnya, bangsanya berbagai bangsa, suku bangsa, ada Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Itulah mayoritas Muslim. Ya, hanya ada di Indonesia. Di mana-mana tidak ada. Karena itu kalau saya yang pernah belajar di Timur Tengah ya, pernah hidup di Timur Tengah selama 6 tahun di sana, tidak ada persatuan Islam, persatuan umat di sana. Karena masing-masing negara sedikit-sedikit, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 40 juta, ada yang itu kecil-kecil. Tidak ada yang 200 juta, 300 juta seperti Indonesia ini gitu, nggak ada. Nah, tapi Indonesia dengan NKRI-nya alhamdulillah menjadi satu bangsa yang persatuan Indonesia. Kalau mau belajar persatuan orang-orang Timur Tengah, Islam seluruh dunia gitu, kalau mau belajar persatuan harus belajar kepada persatuan Indonesia yang real pada zaman kita sekarang hidup. Nah, kalau berbicara kepada Nabi Muhammad, dari dulu juga kita belajar kepada Nabi Muhammad. Tapi persatuannya tidak pernah terwujud oleh kita semua. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini solusi sudah banyak yang dilakukan oleh orang untuk mendapatkan solusi itu. Tapi substansinya ada pada proses sebelumnya. Kita bertoleransi atau menuju toleransi itu kurang literasi dalam sejarah agama atau sejarah kenabian. Sebab tercapainya literasi keberagamaan tidak hanya kemampuan membaca, menghafal, namun juga harus menganalisis suatu bacaan keagamaan dan memahami konsep bacanya untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara
dalam kehidupan nyata kita sekarang berlandaskan asas-asas hidup kemanusiaan. Nah, saya bilang ini yang terakhir yang harus digarisbawahi. Kalau mau diterima oleh semuanya, kita berhidup bersama di dunia ini harus berdasarkan asas-asas hidup kemanusiaan. Baik beragama Islam maupun non-Islam, siapapun juga begitu. Kemudian akan lebih lagi di dunia ini sudah berkembang lebih lanjut daripada sekedar literasi, tapi sudah multiliterasi sekarang, multiliterasi. Tercapainya multiliterasi keberagaman yang tidak hanya literasinya saja, namun juga dengan kompetensi berbagai budaya. Jadi ada budaya-budaya yang berbeda, ada budaya-budaya, ada bangsa yang berbeda, dan ada pendapat yang berbeda dengan toleransi. Itu harus menjadikan multiliterasi oleh kita sehingga kehidupan itu bisa diimplementasi dalam kehidupan oleh kita dalam kehidupan bernegara. Karena hanya satu sekarang ini di dalam dunia ini, hanya kehidupan bernegara berlandaskan asas-asas hidup kemanusiaan. Untung kita punya Pancasila yang sudah mendasarkan ini, begitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ini adalah landasan yang digambarkan oleh Islam. Jadi Islam tidak pernah bertentangan dengan Pancasila. Pancasila pun tidak pernah menentang Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, walaupun nanti hanya waktunya kita punya 20 menit saja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Haji Idris Firdaus MAG yang telah menyampaikan materi tentang toleransi dan persatuan umat. Acara selanjutnya itu sesi diskusi. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur chat. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Amalia Wijayanti dari Prodi Tata Busana. Zaman sekarang banyak sekali golongan Islam, misalnya golongan Sunni, Sufi, Syiah, dan sebagainya. Golongan tersebut rentan sekali perpecahan umat Islam. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh golongan politik tertentu, terutama Amerika. Apalagi ada golongan yang bernama ISIS dengan mengatasnama bagian dari Islam. Menurut Bapak, bagaimana cara menyikapi hal tersebut agar tidak terjadi perpecahan dan perseteruan? Perpecahan itu akan selalu terjadi dan tidak akan bisa dihindari. Di dunia ini tidak akan bisa terselesaikan setelah Nabi Muhammad wafat. Perpecahan kenabian tidak pernah ada, keagamaan tidak pernah ada, dan belum pernah ada lagi. Belum pernah ada. Karena kita salah dalam menyebutkan persatuannya itu. Karena kita persatuannya di persatuan Islam, persis gitu ya. Itu keliru menurut saya. Karena persatuan Islam itu tidak ada dalam sejarah Islam itu kecuali zaman Nabi Muhammad dan Abu Bakar lah sedikit, tapi dikembalikan lagi. Nah, persatuan umat Islam juga sama, PUI umpamanya gitu. Ada persatuan umat Islam di Indonesia. Ini hanya kelompok aja kecil lagi. Kalau ada kelompok ya kelompok lagi. Itu perpecahan yang semakin nambah banyak. Nah, itu semakin nambah banyak. Nanti Anda kalau mau membuat persatuan lagi umat Islam atau persatuan orang Islam atau apalah namanya gitu ya. Atau organisasi Muhammadiyah atau NU atau apa saja, itu hanya akan menambah lagi namanya yang perpecahan. Kalau itu bentuknya sikapnya seperti itu, sikap politik, sikap sosial, itu akan begitu terus karena manusia punya kepentingan di situ. Nah, makanya saya bilang solusinya apa tadi itu. Saya bilang solusinya adalah kita harus berliterasi yang baik tentang agama, bahkan multiliterasi yang harus kita terapkan dalam kehidupan di dunia ini. Kembali kepada zaman yang tidak boleh ditinggalkan adalah masa Nabi Muhammad tadi begitu. Kalau beda agama kita nggak masalah. Apalagi cuma beda mazhab. Silakan mau bicara. Ya, siapa ini? Muhammad siapa? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya keimanan itulah yang menjadikan kata bersatu. Keimanan tidak pernah pecah. Baik sekarang ini, banyak persatuan itu
keimanan yang tidak pernah pecah. Semua orang iman kepada Allah begitu. Itu tidak pernah pecah. Nah, bahkan ada persatuannya di Ka'bah. Dan tidak dipakai organisasi apapun gitu. Termasuk tidak pakai negara apapun. Tembus semua dalam persatuannya di Mekah. Tanpa harus saling salahkan. Tanpa harus saling pisahkan dengan politiknya. Walaupun kalau kelompok-kelompoknya tetap ada, tapi satu berimam ke Mekah. Yang imamnya kalau haji bersama-sama di sana. Walaupun tahun ini ya haji itu dibatasi. Tapi orang Syiah masih tetap berada di Mekah untuk ibadah haji. Orang Sunni begitu, orang Ahmadiyah begitu. Orang apapun yang namanya Muslim tetap berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan diizinkan asal dia mendapatkan identitas kenegaraannya yang diizinkan oleh pemerintahan Mekah, gitu, Saudi, mendapatkan visa haji. Kemudian masuklah ke negeri itu. Dan sama-sama yang Syiah dari Iran itu adalah dua terbesar penyumbang haji setelah Indonesia. Memang Indonesia tetap nomor satu ya. Yang berhaji ke Timur Tengah, Indonesia nomor satu. Tapi yang nomor duanya itu Iran, yang Syiah. Jadi besar. Syiah itu luar biasa itu. Berada di Mekah. Jadi karena itu kalau kalian masih menganggap bahwa Syiah itu bukan Islam, kenapa beriman bersama-sama berimam di Masjid Haram dan tidak dilarang gitu? Nah ini bagaimana Pak katanya tadi ini kan sekarang yang mau kafir kan Syiah sesat ini begini ini Quran yang berbeda segala macam. Itu kalian mungkin dapat informasinya yang salah, yang berbeda, bukan dari keimanan gitu ya, tapi dari politik. Kalau dari politik, Saudi saja berperang dengan Iran. Lihat perebutannya Houthi di Yaman, itu kan berperang di situ. Itu politik, bukan keimanan, tapi imannya sama. Makanya persatuan itu persatuan iman, bukan persatuan kelompok-kelompok, persatuan Islam, persatuan umat Islam, persatuan syariah begitu, bukan itu. Karena syariah itu juga berbeda-beda, imamnya juga beda-beda. Ada Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, itu syariahnya berbeda, hukumnya berbeda gitu. Dan disitulah yang disebut perpecahan oleh kita semua kah? Nah, kalau mau persatuan, mari kita bersatu dalam satu keimanan yang sama. Karena Al-Quran juga menyebutkannya begitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya para mukmin yang beriman, keimanan itu yang bersaudara, yang bersatu, yang hanya satu di alam ini. Begitu. Kalau yang lain itu tetap bertentangan ya, bisa pecah belah. Bisa pecah belah. Yang namanya Sufi, Sunni, Syiah itu masih digolongkan sebagai kotak yang disatukan nggak nyambung semua, nggak bisa bersatu. Anda punya paham apa, pasti tidak bersatu dengan paham itu gitu ya, paham-paham yang lain tidak bisa. Tapi kalau imannya tetap kepada Allah satu, percaya Allah lah yang akan menyelamatkan kita, Allah lah yang akan memberikan kebahagiaan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang segala macam. Hanya Allah lah. Kita berbaik sangka hanya kepada Allah. Begitu. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Itu tidak bisa diubah dengan innamal muslimuna ikhwah. Atau innamal mazahibul ikhwah. Para mazhab-mazhab itu ikhwah. Atau para nuzumul ikhwah gitu. Innamal nuzumu, para organisasi itu bersaudara. Enggak ada. Tidak ada itu ya. Persaudaraan dari macam-macam aliran juga enggak ada. Nah, karena di situ rentan untuk perpecahannya begitu. Kalau Anda sebut perpecahan tadi ya iya perpecahan di situ, tapi kita bersatu dalam keimanan. Makanya iman itu seperti Nabi yang mempersatukannya hanya karena keimanannya. Begitu. Bukan politik, bukan ekonomi, bukan sosial, bukan budaya, tapi harus dipahami itu semua. Harus literasinya bagus mengenai politik, budaya, tapi kemudian diikatnya satu dalam keikatan keimanan. Oke? Terima kasih itu. Begitu pula ISIS. ISIS itu kan jadi
Jadi kelompok baru gitu. Ceritanya sih mau menegakkan berdasarkan tanpa batas-batas negara gitu. Tapi hancurlah sekarang ya. Hancur sekarang. Kemudian orang yang sudah ikut ISIS juga, orang Indonesia ke sana, sudah membuang paspornya, membakar paspornya, tidak bisa kembali lagi ke Indonesia. Karena dunia menganggap dia tidak berkewarganegaraan lagi di Indonesia. Karena sudah melepaskan kewarganegaraan, tidak punya dokumen secewir pun tentang keindonesiaannya, gitu, tentang kenegaraannya. Juga ada di negara-negara lain begitu. Yang berlaku di dunia kita sekarang adalah paspor untuk simbol kenegaraan bangsa di dunia ini. Gitu. Oke, barangkali Anda paham lah. Kalau tidak paham nanti kita bisa diskusi di tempat lain. Waktu kita silakan. Yang lainnya ada paling atau dibacakan silakan. Ada pertanyaan lagi Pak dari Lolan Maulana dari Prodi Arsitektur. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak dengan konflik perpecahan yang baru-baru terjadi di Italia? Apa yang seharusnya umat Muslim lakukan? Italia apa Prancis? Pertanyaannya di Italia. Yang mana yang Italia? Sekarang kan Macron. Mungkin di Perancis ini Pak, masalah. Ya, oke. Ya dimanapun itu masalah politik. Ya itu masalah politik. Kalau zaman Nabi Muhammad saya sudah serangkan tadi. Kita kembali ke zaman Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki, diapakan saja, tetap beliau teguh dan tidak pernah mau melawan mereka. Kalau kita Muslim dituduh sebagai teroris, coba kita menghindari kata teroris itu untuk masuk kepada kekerasan-kekerasan umat Muslim. Jadi kalau ada yang seperti di Prancis itu, lihat di Prancis itu, waktu kartu Nabi Muhammad diperlihatkan, diterbitkan, kemudian ada guru yang itu kemudian dibantai, guru itu dibunuh begitu, dipenggal. Itu kan menunjukkan bahwa orang Muslim itu keras, kasar, biadab begitu. Nah, tapi Muslimnya nggak mau dibilang biadab dengan membunuh begitu. Ya itu balasannya begitu aja kalau maunya. Nah, coba kita lihat kepada zaman Nabi Muhammad. Kalau ada yang berbuat bahkan membunuh, itu harusnya kita maafkan, gitu ya. Harusnya kita dekati, harusnya kita pahamkan dan berikan contoh dari umat kita bahwa kita tidak berbuat kekerasan, tidak membunuh secara keji, secara kejam, apalagi memenggal leher orang, menggorok leher orang gitu. Ini harus ditiadakan karena di zaman sekarang menggorok begitu itu adalah perbuatan yang mengerikan. Ya, kalau zaman dulu mungkin tidak terlalu begitu karena dianggap zaman rimba lah begitu. Berperang itu kan satu-satu pakai pedang berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Sekarang kan perang teknologi. Yang dilakukan itu ya perang minimal aja tembak ya udah mati sekaligus gitu. Jadi nggak ada kelihatan sekaratnya bergetar-gepar di hadapan kita gitu ya. Nggak ada. Kalau sekarang kan begitu bisa begitu kalau pakai senjata-senjata masa lampau dengan pedang, dengan panah, dengan tombak begitu. Ngeri kalau sekarang ngeri. Nah, ngeri begitu itu manusia sekarang sudah semakin halus ya. Semakin gitu ya. Jadi software lah gitu, semakin software gitu, tidak hardware lagi gitu ya. Nah, sehingga hukuman mati juga ada yang mengusulkan dasar kalau ada hukuman mati ya disuntik aja gitu, jangan digorok lehernya gitu. Nah, itu sebab sama-sama juga mati gitu. Sebab di dalam Al-Quran kan tidak ditunjukkan secara langsung begitu. Tidak langsung begitu. Itu Al-Quran itu hanya menggambarkan sejarah-sejarah masa lampau para nabi-nabi yang lampau. Dan itu bisa ditafsirkan. Makanya berbagai macam tafsir yang muncul. Nah, tafsir-tafsir kesininya tempatnya kemanusiaan, tafsir kemanusiaan yang berlaku. Kenapa tafsir kemanusiaan berlaku? Ya karena manusia itu ya manusialah gitu ya. Manusia itu mempunyai perasaan. Nah, Nabi sudah menggambarkan kemanusiaan
lebih diprioritaskan daripada yang lainnya, termasuk dari spiritual. Kalau spiritual berbarengan dengan kemanusiaan, maka kemanusiaan itu harus didahulukan. Kata Nabi Muhammad begitu, dan perilaku Nabi Muhammad. Contoh, berpuasa itu kan spiritual, ibadah, mahdoh begitu. Tapi kalau selesai puasanya, kemudian kemanusiaan yang harus didahulukan yaitu makan daripada sholat. Jadi makan dulu, makanya ada takjilul fitr. Dahulukan makan daripada ritual begitu, ibadah. Kalau terjadi hujan, nah itu azan di masjid jangan mengajak sholat. Karena di zaman Nabi kalau terjadi hujan seperti itu, sholatlah kalian di rumah kalian gitu. Jadi bukan hayya ala sholat, hayu orang sholat, bukan. Tapi shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu. Jadi yang didahulukan kemanusiaannya gitu. Dan banyak hal lagi yang lain gitu, yang lain itu. Makanya kemanusiaan lebih didahulukan. Nah, sekarang ini kemanusiaan sudah didahulukan, apalagi sudah tidak ada perbudakan. Di dunia kita sekarang tidak ada boleh perbudakan. Orang manusia itu tidak boleh dijual. Kalau dulu kan masih bisa dijual. Memang ajaran Islam menghendaki untuk tidak ada perbudakan. Jangan diadakan lagi kalau sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada di dunia ini. Perbudakan itu kekejaman. Dan sudah tidak ada setelah sejak tahun 48 dikumandangkan Declaration of Human Rights gitu, deklarasi hak asasi manusia HAM. Itu perbudakan tidak boleh ada lagi. Semuanya tidak boleh, siapapun agamanya, siapapun apapun bangsanya, agamanya, negaranya, tidak ada yang membuat perbudakan. Nah, sekarang yang berlaku adalah kalau ada orang menjual saja atau menipu untuk dijual gitu. Padahal cuma tenaganya saja disebut trafficking gitu. Trafficking itu kejahatan luar biasa, menjual orang. Seperti dari Indonesia banyak yang dijual untuk dijadikan wanita-wanita ya, perempuan yang lemah itu dijadikan, tadinya suruh kerja gitu, tapi diiming-iming kerja tetapi disimpan di tempat prostitusi, di tempat-tempat mana di negara yang entah berantah gitu ya. Itu penjualan manusia, namanya trafficking, nggak boleh. Itu di dunia dikecam oleh semua manusia. Nah, karena kemanusiaannya tidak boleh begitu gitu. Tidak boleh begitu. Ini kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu dalam agama kita adalah kemanusiaan lebih dahulu daripada. Nah, jadi kalau ada sedang sholat banyak gitu, sholat kita jamaah kemudian ada yang jatuh, selamatkan dulu itu. Cepat bawa ke rumah sakit, barangkali dia jantung bisa diselamatkan. Jangan diteruskan sholatnya dulu, udah selesai, itu ada dari film-film, menurut saya salah itu. Sholatnya selesai, baru diangkat, ya udah mati orang itu ya. Dan itu pernah terjadi di Al-Furqan juga gitu. Bukan di Al-Furqan itu ada yang saya sedang ya seperti biasanya saya katakan tadi itu ceramah sebelum zuhur, kemudian ada muadzin adzan. Saya curiga kenapa adzan berhenti? Wah, jangan-jangan dia pingsan gitu ya atau jantung. Saya lihat ke ruang muadzinnya, memang sedang dia sudah terlungkup di bawah. Akhirnya saya bawa anak-anak muda mahasiswa, bawa cepat ke rumah sakit ke poliklinik, ya, bisa tertolong, alhamdulillah begitu. Nah gitu itu caranya, kemanusiaan lebih dahulu daripada azan, sampai azannya nggak ada yang menyelesaikan itu, nggak ada yang menyelesaikan, nggak apa-apa, karena itu ajaran Islam gitu. Jadi kemanusiaan diprioritaskan dibandingkan dengan, bukan berarti tidak boleh sholat, bukan boleh azan, bukan tidak boleh lain-lain, tapi nanti itu adalah nomor sekian setelah kemanusiaan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ya. Mungkin terakhir ya ini dari Rafa
Dari Rafa Arif dari Prodi Arsitektur, izin bertanya, umat muslim di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lain-lain termasuk ke dalam golongan minoritas. Sehingga berdasarkan bentuk kebudayaan politik di negara-negara tersebut, umat muslim harus ikut mendukung golongan politik yang berpahamkan liberalisme, progresivisme, dan multikulturalisme, yang mana pula di dalamnya juga terdapat golongan-golongan minoritas lain seperti LGBT, ateisme, Yahudi, dan sebagainya. Bagaimanakah tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Saya contohkan tadi, umat Muslim itu harus baik-baik dimanapun berada dan jangan menganggap pemimpin yang kafir itu, yang tidak Muslim, yang non-nis itu sebagai sebagai manusia yang harus dibuang. Tidak. Apalagi mereka mayoritas. Hormati dengan baik. Nabi Muhammad juga menghormatinya. Dan ini minoritas seperti ini, ya sahabat Nabi yang 20 orang sampai 100 orang itu dikirim ke negara non-Muslim. Negaranya seorang uskup Najasyi yang saya tadi sebutkan. Kalau dikiaskan zaman sekarang gitu. Seperti kita pergi ke Amerika, ke mana saja, kita hormatilah undang-undang yang ada di mereka, dan mereka akan menghormati kita, gitu. Karena kita memberikan contoh yang baik. Nah, ini kebanyakan orang kita itu sudah berada di negeri mereka, mereka membuat kerusakan gitu, melawan, menantang gitu. Kemudian mereka sebutnya dengan jadikan teroris. Kan tidak semua orang di Amerika, bahkan orang Amerika sendiri jadi teladan-teladan sekarang ini jadi orang Islam. Padahal si Trump bukan orang Islam ya, atau nanti juga kalau ada presiden barunya juga begitu, atau yang lama-lama gitu belum pernah ada presiden Islam, tapi orang Islam kan selalu ada di Amerika dan nyaman-nyamannya aja mereka hidup. Kalau tidak berbuat kerusakan kitanya, tidak jadi teroris, tidak jadi macam-macam, ya berusaha sendirilah untuk hidup secara Muslim di negeri non-Muslim gitu. Bahkan saling menghormati di situ, itulah toleransi. Multikultural gitu. Beda budaya di Indonesia segitu, budaya berbeda-beda, tapi orang Indonesia kan nggak apa-apa juga. Agama juga beda, mayoritas sebetulnya bisa berkuasa begitu, tapi kita kan sebetulnya mendahulukan kemanusiaan yang adil dan beradab daripada mendahulukan kedijayaan agama-agamanya sendiri, kejayaan Islamnya sendiri. Bahkan dulu itu kan sebetulnya Indonesia mau dibuat dengan ketuhanan yang dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Tapi itu sudah selesai sekarang ini, nggak usah dipermasalahkan lagi, sudah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang didahulukannya gitu, yang tidak, karena rentan sekali Indonesia akan pecah kalau cuma umat Islam memperlihatkan identitas keislamannya padahal dalam mayoritas gitu. Nanti menindas kaum minoritas. Sekarang terjadi lagi gitu. Kalau sekarang terjadi lagi ya nggak bisa sebenarnya. Kita sudah tetap Indonesia sekarang ini dengan Pancasilanya begitu belum bisa berubah, belum akan berubah dalam waktu dekat ini gitu. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya, persatuan Indonesianya, ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, yaitu musyawarahnya, itu ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang diutamakan begitu. Tapi tetap nomor satunya itu ya ketuhanan itu. Karena semuanya ketuhanan yang Esa, mengakui semuanya bersama-sama walaupun beda agamanya, tapi ketuhanannya sama gitu. Jangan juga kemudian curiga dengan agamanya yang wah ini dewanya banyak, ini Tuhannya jadi lebih dari satu dan sebagainya. Kita sudah sepakat hidup di Indonesia ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Monoteis semuanya juga karena ada Tuhan yang tertinggi yang dianggap sebagai Tuhan yang Maha Esanya. Baik Nasrani, Allah itulah yang Maha Tinggi, atau Hindu itu adalah dewa tertingginya ada. Konghucu juga demikian. Katolik, Protestan, itu semua Islam. Jadi ada Tuhan yang Maha Esa yang disebut Ahad, dan itu yang dipercayainya, yang tidak masuk ke dalam detail-detail undang-undang.
Tetapi memang harus begitu. Itu nanti ditafsirkan oleh masing-masing. Jangan kita saling menafsirkan kemudian kita saling menyalahkan agama-agama. Ini perang lagi nanti. Jangan sampai terjadi perang lagi di situ. Kita sudah aman, damai, tentram, sejahtera dengan keadaan seperti ini. Pancasila tetap walaupun penafsirannya tetap berbeda-beda ya. Nah itu tetap berbeda-beda penafsiran kita, boleh berbeda-beda. Nah kalau kita minoritas, di mana saya juga pernah di tempat minoritas, saya ikuti. Saya pernah di Belanda, saya ikut di Belanda gimana? Tidak ada masjid, ya nggak apa-apa, kamu nggak masuk masjid. Kalau ada gereja diperbolehkan untuk sholat Jumat, ya lakukan saja di situ. Mereka juga toleransi ya kan, kalau mau mengerjakan di gereja ya kita lakukan, alhamdulillah, terima kasih gitu. Begitu aja, jangan kemudian nggak boleh itu kita harus jadikan masjid dia gitu, ganti dari masjid, nggak bisa juga kita begitu, nggak bisa, jangan diperangi gitu. Sekarang ini perang itu termasuk ke dalam kategori prioritas terakhir perang itu. Yang pertama itu perdamaian ya, nah itu perdamaian, kemanusiaan, perdamaian. Boleh kita diskusi di tempat-tempat yang lain dengan saya, boleh, insya Allah. Kecuali kalau ya tadi sudah diakhiri dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di dunia nyata, bukan dunia maya seperti ini saja. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu di Al-Furqan dan di mana tempat kita berada. Ya paling tidak mari kita bertemu di akhirat bersama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan ya. Silakan Pak, mangga. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara, ada informasi yang ingin saya beritahukan kepada para peserta bahwa tutorial membuka kesempatan bagi peserta yang ingin menjadi pengurus tutorial di kepengurusan 2020-2021. Info open recruitment ini bisa didapatkan di Instagram tutorial, web tutorial, dan Facebook tutorial. Nanti kita akan update informasi tentang open recruitment ini. Untuk para peserta yang ingin bergabung bersama kami sangat membuka peluang untuk para peserta mengasah kemampuan berorganisasi di tutorial. Akhirnya kita menuju penghujung acara, yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah 2 PAI Tatap Muka dari Tutorial PAI DPU UPI semester ganjil 2020-2021. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dian Zafarina mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk mengisi presensi out-nya.